Oke teman-teman, pada video kita kali ini kita akan lanjutkan bagaimana cara menginput data ya, menginput data ke Lisrel. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas cara bagaimana mempersiapkan data yang akan diinput ke Lisrel gitu ya. Nah, oke, kita buka sekarang kita buka Lisrelnya ya. Kita buka Lisrel, kemudian kita klik file, kemudian kita klik import data. Import data. Kemudian kita pilih folder tempat kita simpan di mana kita simpan data kita yang telah kita persiapkan kemarin ya. Nah, jadi saya simpannya di D gitu ya, di D, di data Lisrel. Nah, kemudian kita pilih formatnya ya. Kita pilih format yang tab delimited data atau teks ya, sesuai dengan yang sudah kita persiapkan kemarin gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa kemarin itu juga bisa save as datanya dengan format comma delimited data gitu ya, atau CSV ya. Kemudian atau dengan format SPSS. Nah, gitu ya. Nah, ini format Excel ada, tapi jika kita menggunakan versi Lisrel yang masih lama gitu ya. Nah, ini data dengan format Excelnya akan tidak terbaca dengan baik begitu ya. Maka kita harus rubah formatnya atau format yang lain. Nah, oke, kita pilih format tab delimited data ya. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Kemarin kita persiapkan dengan nama data Lisrel gitu ya. Kemudian kita open. Nah, ini number of variable. Nah, jadi jumlah variabelnya itu berapa ya. Nah, jadi variabel saya atau kuesioner saya yang saya input itu ada 13 item ya. 13 item. Kita checklist, kita oke. Nah, di sini sudah datanya sudah masuk ya. Sudah masuk ke dalam Lisrel. Nah, sini ada Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya, Q5. Nah, ini saya bagi menjadi, jadi item pertanyaannya ini terdiri dari 3 variabel. Contoh misalnya gitu ya, contohnya 3 variabel gitu ya. Nah, jadi Q1 sampai Q5 itu satu variabel, Y6 sampai Y9 itu variabel yang keduanya. Nah, Z10 sampai Z13, nah itu variabel yang ketiganya. Nah, jadi teman-teman, item pertanyaannya itu jika ada mungkin sub variabel dari item tersebut gitu ya. Nah, jadi disesuaikan saja gitu ya. Nah, di sini saya contohkan saya memiliki item pertanyaan 13 gitu ya. Yang 13 ini terdiri dari 3 sub variabelnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah ini kita kemudian pilih ini ya. Oh ya, sebelum ini kita pilih yang data ya. Data, kemudian kita pilih define variable. Kemudian ini kita blok semuanya. Kita pilih variable type. Kemudian kita pilih continuous, apply to all. Kemudian kita pilih OK. Gitu ya. Nah, ini tidak perlu, yang lain tidak perlu, kita langsung OK.
Nah, setelah selesai kita pilih new ya, new, kemudian kita pilih simplest project, kemudian kita klik OK ya. Nah, di sini kita buat namanya contohnya simplest data, kemudian kita save. Nah, kemudian kita pilih setup ya, setup, kemudian variabel, kemudian kita add. Nah, kemudian kita pilih playlist system file. Nah, kemudian kita browser. Nah, ini sudah ada playlistnya ya, sudah ada playlist. Ini bisa teman-teman lihat, ada playlist. Nah, ini dia tersimpan di folder ya, di folder yang tempat data kita ya. Ini bisa kita cek ya, ini di D. Kemudian ini folder saya yang tadi itu data literal. Nah, di sini ada playlist. Nah, data playlist. Nah, jadi teman-teman tinggal klik itu, kemudian open, kemudian di OK. Nah, di sini teman-teman bisa buat variabelnya atau sub variabel dari item ya, item teman-teman. Nah, variabel latennya berapa gitu ya. Nah, contohnya saya tadi ada 3 ya, contohnya saya buat variabel 1, kemudian oke, kemudian variabel 2, kemudian oke, kemudian variabel 3, dan oke. Nah, kemudian kita klik next ya, next. Kemudian di sini kita buat jumlah observasi yang kita observasi. Nah, jadi responden kita itu berapa orang gitu ya, responden kita berapa orang. Nah, saya di sini ada respondennya itu ini ya, saya buka data saya. Nah, ini data yang Excelnya ya, data yang Excel. Nah, saya perlihatkan ini jumlah responden saya itu 460. Nah, ini di sini 461 ya. Nah, untuk satu barisnya itu untuk judul. Nah, jadi responden saya itu cuma 460. Nah, maka di sini saya buat 460. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian di sini kita pilih ini ya, setup, kemudian with simplest syntax. Nah, jadi kita ingin buat sintaknya. Nah, kita tekan ini ya, tekan ini. Nah, di sini nanti teman-teman enter di relationship-nya ya. Nah, sintaknya sudah saya siapkan di sini. Ini sintaknya. Nah, ini sintaknya sudah saya siapkan. Nah, ini relationship ya. Nah, jadi saya tinggal copy yang ini saja. Tinggal copy yang ini sampai ini ya. Karena yang ini sudah ada ya, yang sudah ada di bawah relationship. Sudah ada di bawah relationship, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini pad diagram sudah ada gitu ya. Nah, jadi saya copy yang sebagian saja. Nah, di sini ini bisa secara manual ya, kita buat gitu ya, kita buat untuk yang sintaknya gitu ya. Nah, di sini harus kita sesuaikan gitu ya. Karena saya pakai key 2, key 3,
Q4, Q5. Nah, jadi harus disesuaikan ya, harus sama persis dengan yang judul yang ada di data kita. Nah, jadi Q1 sampai Q5 itu variabel 1. Nah, ini variabel 1. Nah, kita lihat, oh, dia pakai huruf awalnya yang huruf besar gitu ya, selebihnya huruf kecil. Nah, jadi kemudian Y6, Y7, kemudian Y8, kemudian Y9 ya, sampai apa ya, coba kita lihat, kita bawakan dulu sebentar. Nah, Y9 sampai Y9 ya. Kemudian Z10 ini variabel 2. Nah, kemudian Z10 Z11. Nah, ini teman-teman bisa klik atau tekan tab ya untuk dia berjarak gitu ya. Nah, ditekan tab nanti dia akan berjarak seperti itu. Nah, ini variabel huruf V-nya itu besar. Nah, jadi harus semuanya sama gitu ya. Kalau nanti ada kesalahan satu huruf gitu ya, nah maka rumusnya tidak akan, atau sintaknya itu tidak akan berfungsi gitu ya. Nah, ini kemudian kita buat variabel 1. Nah, ini versi pertama ya, versi pertama jika teman-teman itu ingin menggunakan cara simple project ya. Variabel 3. Nah, sama dengan IK gitu ya, sama dengan IK. Ini contohnya IK itu kepanjangannya inventory kebisingan gitu ya. Nah, itu saya contohkan saja. Nah, ini kemudian optionnya SS, SC, EF, RS. Nah, gitu. Nah, ini teman-teman juga bisa tulis ya, sebenarnya ini bisa tulis jika tidak pakai build simplis syntax ini. Nah, teman-teman sebenarnya bisa tulis langsung gitu ya jika memang ingat gitu ya. Nah, ini raw data from file, ini adalah nama lokasi data di D, kemudian data literal gitu ya, karena folder kita itu namanya data literal. Kemudian nama filenya itu data literal PSF. Nah, di sini saya perlihatkan sama teman-teman ya. Nah, di sini di D ya, lokasi datanya di D, kemudian nama filenya data literal. Kemudian yang kita ambil tadi itu adalah data literal. Nah, jadi formatnya itu PSF, release data gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu maksudnya. Nah, ukuran sampel kita 460. Nah, ini variabel latent kita itu adalah variabel yang independen tadi. Nah, itu ada 3 ya, variabel 1, variabel 2, variabel 3. Nah, jadi teman-teman bisa menulisnya gitu ya, menulisnya langsung gitu. Nah, jadi sintaknya itu juga teman-teman bisa simpan di notepad. Nah, jadi nanti bisa, jika ada data lain yang akan teman-teman olah gitu ya, nah nanti tinggal menyesuaikan saja ya, disesuaikan saja dengan data baru.
Nah, jadi kita tidak perlu mengetik semuanya gitu ya. Nah, itu cara alternatifnya supaya cepat dan mudah gitu ya. Nah, setelah sintak kita selesai, nah ini kita klik yang berlari ini ya. Kita klik OK. Nah, ini teman hasilnya sudah keluar ya. Nah, hasilnya variable is not defined ya. It's not defined. Berarti masih ada yang salah ya, yang salah dari sintak kita tadi itu, maka kita perlu perbaiki kembali gitu ya. Nah, di sini ikannya belum ada, tadi kita buat di setup ya. Jadi kita perlu rubah ini, kita tambahkan satu lagi ika ya. Ika. Oke, sebentar kita akan rubah dulu ika gitu ya. Oke, maka ini kita copy dulu ya, karena kita akan perbarui dulu, kita copy sebentar, dan kita setup lagi, dan kita kopikan di sini. Ini relationshipnya cukup satu ya. Nah, kemudian kita coba jalankan ya, Oke, sepertinya masih ada yang salah ya. Nah, jadi jika ini masih fatal error, itu masih ada yang salah. Nah, jadi teman-teman tidak perlu panik gitu ya. Tidak perlu panik, tinggal memeriksa kembali kesesuaiannya gitu ya. Nah, ini variabel. Nah, ini masih ada beberapa yang salah. Kita tinggal lihat data ya. Variabel 1 gitu ya, variabel 2 dan variabel 3. Nah, gimana rasanya, apakah sudah beres semuanya? Nah, gitu. Oke, sudah rasanya Q1 ya, Q1 sampai Q5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10. Oke. Jika rasanya sudah benar, kita jalankan kembali gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Oke. Mudah-mudahan bisa. Oke teman-teman, masih belum ya kayaknya ya. Nah, oke, kita ulang saja, kita coba ulangi. Nah, ini kita kopikan dulu ya, ke notepad supaya tidak mengulang-ulang gitu ya. Nah, jadi kita tinggal kopikan saja di sini. Ini sintak baru ya, Nah, jadi kita tinggal copy. Nanti kita tinggal copy juga di sintaknya. Kita coba ulangi ya, setup new variable. Sudah oke. Ini kita coba cancel, coba hapus ya. Gimana cara menghapusnya? Bisa dihapus.
kita coba ulangi sintaknya ya. Kita ambil simple playlist project. Oke, kita klik oke. Kita ambil yang tadi. Jadi kita tidak perlu simpan ya, kita ganti saja yang tadi. Kemudian kita setup kembali, kemudian kita pilih variabel playlist ya. Kita pilih data yang tadi, kemudian kita pilih OK, kemudian add. Yang kita buat variabel 1 dan variabel 2, kemudian variabel 3, kemudian ika ya, ika. Oke, pilih next, kemudian kita pilih kita tulis 460 datanya ya. Oke, kemudian kita pilih setup. Ini sudah oke. Nah, kemudian kita buktikan di bawah relationship. Kita lihat apakah sudah sesuai semua. Sepertinya sudah ya, sudah oke. Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Oke teman-teman, setelah saya pelajari ternyata sangat simple ya permasalahannya. Nah, itu ya, ternyata nama untuk variabel laten ini atau variabel independen ini tidak boleh dua kata ya. Tidak boleh terdiri dari dua kata. Nah, jadi dia harus satu kata gitu ya. Nah, contohnya ini kita sambungkan saja, jangan dikasih spasi. Nah, itu ya. Variabel 1, variabel 2, variabel 3. Nah, ini kita juga tidak kasih spasi ya. Nah, jadi sangat simple, tapi jika kita tidak tahu maka kita jadi bingung sendiri juga ya. Nah, oke. Ini mudah-mudahan berhasil ya. Oke. Tidak juga ya. Nah, jadi saya rubah jadi key y sama z ya. Key y atau mungkin tidak boleh pakai angka ya. Key z. Ini mungkin nama filenya tidak boleh ada angkanya ya. Nah, ini sudah huruf semua. Kita coba jalankan. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari permasalahan kita tadi itu, sepertinya tidak boleh terdiri dari dua kata, kemudian tidak boleh namanya itu ada angkanya gitu ya. Nah, jadi harus huruf semua. Nah, ini teman-teman sudah ada pad diagramnya gitu ya. Nah, ada chi-square-nya, ada df-nya, ada p-value dan RMCA-nya ya. Nah, ini nanti pada video selanjutnya kita akan coba jelaskan gimana maksudnya. Nah,
Ini ada pilihannya T-values, modifikasi. Nah, ini tampilan untuk saran modifikasi model gitu ya. Standar solution, estimasi. Nah, ini tanpa bilangan atau tanpa nilainya ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Cukup lama ya, 25 menit, tapi tidak masalah. Jadi teman-teman juga ada wawasan di dalam permasalahan-permasalahan yang tadi gitu ya. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.